Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Imani Rahmasari, NPM 18003, praktikan Laboratorium Simulasi Sistem Industri 2020, Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyna Fadila, NPM 18018, praktikan lab simulasi industri. Di sini, saya dan partner saya akan membahas tentang antrian pada minimarket yang akan kita olah dengan menggunakan software Arena. Jadi, langsung aja ke videonya. Tadi kasus kita yaitu minimarket RA 1 Surakarta merupakan minimarket yang tidak terlepas dari masalah antrian. Lokasi minimarket yang strategis menyebabkan banyak pelanggan yang datang ke minimarket tersebut untuk belanja, terlebih lagi pada saat jam pulang kantor. Pelanggan menginginkan pelayanan yang cepat dan tidak harus menunggu lama dalam antrian. Dalam melakukan pembayaran, panjangnya antrian dan lamanya waktu tunggu menyebabkan pelanggan menjadi bosan dan menganggap waktu mereka terbuang percuma. Pelanggan mungkin akan membatalkan pembelian di minimarket tersebut dan memilih melakukan pembelian di minimarket yang lain. Jadi, minimarket itu ingin membuat pelayanan yang memuaskan untuk para pelanggan. Oleh karena itu, dibuat model antrian dengan menggunakan software Arena dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi pelanggan minimarket sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap minimarket RA 1. Rumusan masalahnya adalah bagaimana cara mensimulasikan sistem antrian dengan menggunakan software Arena pada permasalahan antrian di minimarket RA 1. Tujuannya untuk mengenalkan software Arena dengan cara pengoperasiannya, menggunakan software Arena dalam menyelesaikan permasalahan, mengenalkan fungsi dasar pada toolbar Arena. Sedangkan manfaatnya adalah praktikan dapat menggunakan software Arena untuk menyelesaikan permasalahan, praktikan dapat mengetahui dan memahami mengenai simulasi dengan menggunakan aplikasi Arena, praktikan dapat membuat dan menjalankan studi kasus sederhana. Sini metodologinya, yang pertama dengan software Arena yaitu kita melakukan pengamatan. Pengamatan ini dilakukan di minimarket RRA 1 Surakarta yang terletak di Jalan Surya Utama. Observasinya dilakukan pada jam 18.30 sampai dengan 20.30 karena pada jam tersebut merupakan jam saat ramai pengunjung, yaitu jam-jam pulang kerja. Selanjutnya pengumpulan data. Tahap pengumpulan dan pengolahan data ini dilakukan untuk mendapatkan data awal yang akan disimulasikan. Pada penelitian ini, objek yang diamati adalah pengunjung minimarket RA 1 yang akan melakukan pembayaran pada kasir. Penelitian menggunakan data primer yang diambil secara langsung melalui observasi selama 2 jam pada minimarket RRA 1. Observasinya dilakukan pada tadi jam 6.30 malam sampai dengan 8.30 malam. Dengan asumsi bahwa proses data yang diperoleh dapat mewakili populasi hari lainnya. Ini datanya di mana kita mengambil 40 data, di mana pada pertama itu jam 18.35 waktu kedatangan seorang pelanggan yang pertama. Terus waktu awal pelayanannya adalah 18.35, selesainya adalah 18.33.11. Jadi itu waktu antriannya dia itu 0 detik karena dia adalah pelanggan pertama dan proses kasir melayaninya adalah 133 detik. Ini kita jadikan detik. Selanjutnya untuk pelanggan kedua dia datang pada jam 18.32.17, terus pelayanannya 18.33, jadi dia antar kedatangan dengan pelanggan pertama adalah 79 detik, waktu prosesnya 76 detik dan antriannya 54 detik, dan seterusnya sampai dengan pelanggan ke-40. Ini adalah activity cycle diagram di mana pelanggan datang, lalu dia menunggu, pelanggan belanja, menunggu kembali, pelanggan ke kasir, menunggu kembali untuk antrian, kasir melayani, lalu selesai. Selanjutnya ada verifikasi dan validasi model di mana ada 2 aktivitas yaitu pelanggan datang dan kasir melayani, di mana pada pelanggan pertama itu dia datang dengan waktu 0 detik karena dia pelanggan pertama dan kasir melayani 133 detik. Dan untuk pelanggan kedua 79 detik dan kasih melayani 76 detik sampai seterusnya pada pelanggan ke-40 yaitu 26,8 detik dan 86 detik.
Nah, selanjutnya saya di sini akan membahas tentang bagaimana cara pengolahan data dengan software Arena dan bagaimana output-output yang dihasilkannya. Pertama-tama, kita buka jurnal yang digunakan. Nah, di sini untuk kita akan menginputkan yaitu tentang waktu antar kedatangan dan waktu proses. Nah, di sini kita inputkan, kita masukkan atau kita buat file ke bentuk notepad seperti ini. Sebenarnya saya sudah memasukkannya, jadinya seperti ini. Kita satu kali enter di mana ini 0, 941 dan seterusnya. Begitupun untuk waktu proses. Di sini juga kita satu kali enter seperti ini. Kita save seperti ini dan selanjutnya dapat kita lanjutkan ke software Arena. Nah, untuk pembuatan modelnya kita buat model yang seperti ini. Nah, di sini ada kedatangan, pelayanan kasir, dan proses pembayaran. Kenapa seperti itu? Kenapa hanya ada 3 proses dalam model ini? Karena yang kami amati adalah proses pelayanan kasir. Jadi, di mana kedatangan yang dimaksud di sini adalah pada saat pelanggan datang atau sudah ke depan kasir, sedangkan pelayanan kasir adalah yang dilakukan kasir dan proses pembayaran adalah akhir dari proses pelayanan kasir, di mana ketika proses pembayaran telah selesai, maka pelayanan kasir pun telah selesai. Nah, di sini sebelumnya kita akan melakukan analisis terhadap input yang sudah kita pindahkan ke notepad tadi. Kita new, kita data file kita use existing. Di sini kita pakai waktu kedatangan terlebih dahulu, kita oke seperti ini. Kita fit all untuk mengetahui expression yang digunakannya. Di sini kita distribusinya beta dengan expression seperti ini. Selanjutnya kita mulai lagi untuk yang waktu proses. Data file sama seperti tadi, data file use existing. Maaf tadi saya pencet. Kita ke waktu proses. Kita open. Selanjutnya kita fit all. Dapatkan expression ini untuk si proses pelayanan kasir. Nah, di sini kita kembali, kita kedatangannya, kita edit, kita beri nama kedatangan, type-nya expression, expression-nya tadi didapat dari si input analyzer. Dari sini kita copy ke sini, kita oke. Selanjutnya untuk station kita biarkan seperti ini. Untuk route kita biarkan seperti ini, hanya saja ganti dengan destination type-nya. Di sini station-nya yaitu station 2 seperti ini. Untuk station 2 sama, kita langsung oke. Dan untuk pelayanan kasir, di sini kita menggunakan stage delay release, di mana keadaan suatu pelanggan itu yang masuk ke dalam sistem akan menggunakan resource yang ada dalam sistem, yaitu menggunakan pelayanan kasir. Kemudian menjalani proses dalam waktu tertentu, yaitu proses pelayanan kasir, dan akan melepaskan resource atau melepaskan pelayanan kasir tersebut ketika telah mengakhiri prosesnya, yaitu dengan melakukan proses pembayaran. Nah, di sini ekspresinya kita dapat dari input analyzer si waktu proses pelayanan kasir atau waktu proses. Di sini kita kopikan ke sini. Kita oke. Untuk route-nya sama, hanya saja destination type-nya kita ke station 3. Station 3 juga langsung oke. Dan untuk proses pembayaran kita gunakan proses pembayaran dan kita record entity statistics seperti itu. Kita oke. Nah, setelah selesai, untuk membuktikan apakah proses dari model dari simulasi ini dapat dijalankan atau tidak, sebelumnya kita setup. Di sini replication parameternya, numbernya, karena kami menginginkan 5 replikasi, maka di sini diisi 5. Untuk reportnya kita menggunakan Siman summary report yang nantinya akan didisplaykan dengan bentuk notepad. Dan project parameternya kita statistic collectionnya kita checklist semuanya seperti ini.
Nah, baru kita oke. Selanjutnya bisa kita run. Di sini didapatkan output seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan output ini di PowerPoint atau di presentasi. Nah, pengolahan data dengan software Arena, setelah dicek errornya tidak ada, maka dapat dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu proses validasi dan verifikasi model. Nah, di sini untuk validasi modelnya, untuk replikasi 1 didapatkan total waktu sebesar 0,0628 jam yang setara dengan 226,08 detik. Untuk replikasi 2 didapatkan total waktu sebesar 0,0137 jam atau setara dengan 49,2480 detik. Replikasi 3 didapatkan total waktu sebesar 0,0307 yang setara dengan 110,5200. Dan replikasi 4 didapatkan total waktu sebesar 0,0081 jam atau setara dengan 29,16 detik. Untuk replikasi 5 didapatkan total waktu sebesar 0,0169 jam atau setara dengan 60,84 detik. Nah, di sini didapatkan variansi yaitu 0,004826 jam. Nah, di sini dilakukan perhitungan untuk validasi model dengan N 5 dan N-14, di mana confidence interval yang akan digunakan adalah 95%, maka alfanya adalah 0,05, sehingga didapatkan beta sebesar 0,0006 dengan yang N aksennya sehingga 1,576 atau setara dengan 2 kali replikasi. Jadi perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi, yaitu sebanyak 2 replikasi. Nah, di sini total waktu pengukurannya untuk pelanggan 1 adalah 133 dan pelanggan 2 adalah 76. Hasil output simulasi di sini didapatkan untuk total waktunya adalah 226,08 detik dan 49,25 detik. Nah, di sini untuk verifikasi dan validasi model ada 2 hipotesa yang digunakan. Jika nilai 0 berada pada rentang μ1 dan μ2, maka dikatakan valid. Namun, jika di luar rentang, maka dikatakan tidak valid. Sehingga untuk perhitungannya adalah berikut ini, di mana variansi untuk real system adalah 16245, rata-ratanya adalah 104,5 dan standar deviasinya adalah 40,3051. Sedangkan untuk Arena didapatkan rata-ratanya adalah 137,66, standar deviasinya 125,0391 dan variansinya 15634,78. Nah, perhitungannya adalah sebagai berikut dengan menggunakan Tn-1 alfa per 2-nya yaitu 12,7062 sehingga didapatkan HW-nya yaitu 145955,479 yang menghasilkan confidence interval sebesar negatif 14598,64 kurang dari sama dengan μ1 min μ2 kurang dari sama dengan 14592,32, di mana dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya H0 diterima. Mengapa demikian? Karena nilai 0 berada di dalam rentang μ1 min μ2 sehingga dapat dikatakan bahwa data yang ada adalah valid. Kesimpulan lain yang dapat ditarik adalah total waktu yang ada pada studi kasus tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat, sehingga hasil waktu yang didapatkan pada simulasi Arena dapat digunakan. Nah, di sini outputnya berupa output antrian, output model seperti ini, replikasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 5 seperti ini. Nah, hasil dari output Arena sendiri adalah ada 3 proses inti dari pelayanan kasir tersebut, yaitu kedatangan, pelayanan kasir, dan proses pembayaran. Di mana dalam satu kali proses, masing-masing dari proses tersebut mengalami satu kali proses, yaitu kedatangan 1, pelayanan kasir 1, dan proses pembayaran adalah 1.
Sedangkan untuk hasil resort arena didapatkan replikasi 1 selama 0,0628 jam, replikasi 2 selama 0,0137 jam, replikasi 3 selama 0,0307 jam, replikasi 4 selama 0,0081 jam, serta replikasi 5 selama 0,0169 jam. Sekian pembahasan dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Nah, kesimpulannya dapat kita dapatkan bahwa dari hasil perhitungan didapatkan jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 2 replikasi dengan hasil perhitungan sebesar 145.955,49 yang masih berada di antara confidence interval. Maka nilai H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 dan mu2 sehingga dapat dikatakan valid, serta total waktu yang ada pada studi kasus tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Nah, dari hasil output arena yang didapat, diketahui bahwa aktivitas pelayanan kasir memiliki 3 aktivitas, yaitu kedatangan pelanggan, pelayanan kasir, dan proses pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Berdasarkan dari hasil resultnya tadi, ada 5 replikasi yang muncul. Yang untuk replikasi pertama 0,0628 jam, replikasi kedua 0,0137 jam, replikasi ketiga 0,0307 jam, replikasi keempat 0,0081 jam, dan replikasi kelima 0,0169 jam. Maka penyelesaian masalahnya adalah diperlukan kinerja lebih dari kasir dan pembuatan sistem antrian yang baru agar tidak terjadi penumpukan pada pelanggan, dan perlunya ditambah kasir agar lebih efektif dan efisien dalam melayani pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok 18, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.